surat kerjasama dia, kemudian dari silakan pertama kali kepada Dewa Indonesia Mengaji, Presiden Indonesia Mengaji, kami silakan Pak Hidayat untuk menandatangani MOU pemberantasan buta huruf Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tidak tahu kalau acara ini acara mukerwil. Saya tadi telepon Pak Subair, Ustaz Subair, saya pikir diajak untuk bongko-bongko di sini. Dan saya berpakaian seperti ini, saya berpakaian lapangan sudah 3 hari ini. Pakaiannya begitu, bukan tidak diganti-ganti, memang ada beberapa saya siapkan. Dari kemarin di Ciamis, Tasik, Bandung, sampai Sulawesi, dan ini masih ada beberapa acara saya. Tapi acara wadah bagi saya itu dimanapun dan apapun dipanggil, saya selalu menomorsatukan. Sampai di luar negeri pun saya hadir, mesti saya bertemu dengan mahasiswa yang ada entah itu Jepang dan terutama yang paling banyak di Saudi. Kalau di Saudi masih saya siapkan waktu untuk makan siang atau malam bersama-sama, dan ada restoran yang ada yang biasa barangkali hadir bersama saya di sini, yaitu restoran kami bakar madu. Di Indonesia nggak ada, saya sudah tantang gitu Pak Abu Bakar, Umar Pak Kadam, supaya jangan hanya bikin Al Jazeera yang seperti itu, tapi yang lain juga, termasuk Pak Yusuf Marta. Tapi alhamdulillah intinya begini, yang pertama supaya saya tidak lupa, saya tadi dibisikin oleh Ustaz Hidayat, kalau nanti Pak Anies jadi presiden, tolong disampaikan bahwa 1 periode buta baca dan buta huruf Al-Quran itu tuntas. Ini informasi penting yang harus saya sampaikan di sini, dan saya teruskan ke Pak Anies. Insya Allah saya akan teruskan, dan saya kira ini memang sesuatu yang sangat penting bagi kita ini yang berpenduduk muslim lebih banyak, dan sayang sekali kita masih menemukan masih ada yang buta baca Al-Quran, bukan hanya di masyarakat umum Pak, tapi saya menemukan di Universitas Islam ada yang seperti itu. Jadi saya kira ini satu tantangan, dan mungkin nanti Pak Hidayat saya harus pertemukan supaya menjelaskan bagaimana caranya itu 1 periode itu bisa tuntas. Yang jelas bahwa Anies Muhaimin ini adalah orang yang sangat konsen untuk kemajuan Islam, dan seperti apa yang menjadi tema kita karena ini kolaborasi, bahkan ukhuwah ini saya kira ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Sejak dulu kita berharap punya pemimpin yang untuk menjauhkan kita daripada kriminalisasi ulama, tetapi hal yang lain juga kita sangat memang mengimpikan, yaitu sesuatu yang pemimpin yang betul-betul sangat mencintai dan dicintai oleh umat. Beberapa kali kita ikut mendukung calon-calon pemimpin, tapi saya yakin kita sama semuanya tidak sepenuh hati. Nah, saya sekarang ini betul-betul saya merasakan bahwa saya sepenuh hati untuk itu. Karena itu saya selalu mengajak teman-teman, ya kalau dulu waktu Pak Yusuf Kala maju sebagai wapres, saya sampaikan Pak ini kita dukung Bapak, tapi kayaknya tidak sepenuh hati karena bukan Bapak yang jadi presiden. Apalagi ketika Pak Yusuf Kala menyampaikan bahwa hancur negeri ini kalau dipimpin oleh orang ini. Ya, dan ini betul-betul sepertinya terjadi. Yang lalu meskipun itu agak tertahan sedikit, saya sampaikan karena Bapak masuk jadi wapres, jadi mungkin itu bisa menahan
laju untuk negeri ini semakin jauh daripada harapan supaya pemimpin ini mencintai dan dicintai oleh umat. Tapi yang sekarang ini ada peluang untuk itu, meskipun banyak sekali tantangan. Kita semua menyaksikan Pak Anies ini betapa banyak hambatan yang dihadapi untuk hadir menjadi capres. Banyak pernah bercerita ke saya, pernah datang ke rumah saya pagi-pagi, dia menelpon, "Bang, boleh nggak saya ke rumah, saya mau sarapan pagi di rumah." Saya bilang silakan. Apa yang perlu saya siapkan? Ya ajak beberapa teman-teman lah biar kita ngobrol-ngobrol. Ya saya telepon beberapa teman-teman, saya telepon Pak Abdullah Yamahua, saya telepon Pak Aziz Kahar, saya telepon Ustaz Saidun, saya telepon banyak beberapa teman, lebih 10 orang, dan kumpul di rumah sarapan pagi sama-sama, baru dia bercerita tentang banyaknya tantangan yang dihadapi dalam rangka merespon permintaan masyarakat, khususnya Nasdem ketika itu untuk maju menjadi capres. Sesuatu yang kita tidak pernah perhitungkan sebelumnya. Karena apa? Karena dia koalisi partai ini 9 partai itu 7 ke koalisi istana, 2 yang oposisi, yaitu Demokrat dengan PKS. Demokrat dan PKS kalau dijumlah suaranya itu tidak mencukupi, karena untuk mengusung kandidat itu harus 20% kursi di DPR, 25% suara secara nasional. Nah itu tidak cukup. Jadi waktu itu saya mau berlangkah yang namanya presidensial threshold 0%. Tapi saya juga gagal, ketika saya dikalahkan, kelompok-kelompok lain pun dikalahkan. Akhirnya kita pasrah, tapi tiba-tiba ada satu partai yang tidak pernah kita hitung, tiba-tiba memberikan dukungan Pak Anies. Akhirnya setelah digabung 3 partai ini cukup. Tapi dalam perjalanannya tiba-tiba satu partai ini juga keluar lagi karena bukan yang dia persiapkan untuk menjadi cawapres itu yang didukung, tapi akhirnya muncul yang lain, tetapi akhirnya menggenapkan lagi 20% lebih itu, dan itu yang terjadi sekarang. Tapi tidak cukup sampai di situ, karena terus dikejar, mau ditersangkakan. Suatu waktu Pak Anies bercerita ke saya, "Bang, saya ketemu dengan seorang ulama, dia menyampaikan ke saya, sabar Pak Anies, seseorang yang mau mentersangkakan Anda itu nanti pada akhirnya senjata makan tuan." Nah, Pak Anies bertanya, "Pak Kiai, apa yang Pak Kiai maksud senjata makan tuan?" "Yang mau menjarakan Anda nanti pada akhirnya dari penjara, yang mau mentersangkakan Anda pada akhirnya dia jadi tersangka." Nah, 1 bulan yang lalu tanpa disengaja di Mekah, ternyata ulama ini saya bertemu, karena Pak Anies kan tidak menyebutkan namanya ke siapa. Ketika saya mau sarapan, saya dipanggil oleh beliau, minta duduk di dekatnya. Saya datang, Pak Tamsil ya, saya tahu Anda orang dekatnya Pak Anies. Saya mau beritahukan apa yang saya pernah sampaikan Pak Anies itu menjadi kenyataan. Apa itu Pak Kiai? Dia ceritakan ke saya pernah menyampaikan pada tanggal 7 September, Pak Anies, 2 hari lagi mungkin Anda akan ditersangkakan, tapi percayalah itu tidak akan terjadi. Tapi penuhi saja panggilan itu dan insya Allah kamu bebas. Karena seseorang yang mau mentersangkakan Anda itu pada akhirnya nanti senjata makan tuan. Dan langsung saya potong, "Oh Pak Kiai yang ngomong begitu sama beliau." Saya pernah diceritakan tapi tidak disebutkan siapa orangnya. Rupanya Pak Kiai, iya saya menyampaikan salam sama dia. Hanya saya minta berfoto sama dia. Foto saya kirim ke Pak Anies. Pak Anies tertawa, kirim, dia itu Kiai yang pernah saya sampaikan ke Bang Tamsil, menceritakan ke saya. Banyak lagi cerita-cerita yang lain yang dia sampaikan kepada saya. Utamanya waktu mau ada perhelatan di Jakarta, hambatan sangat banyak. Tapi semua itu dilalui dan berhasil dilaksanakannya. Alhamdulillah. Saya kira Ibu dan Bapak sekalian, ini saya hanya berbagi sedikit dari cerita ini, dan kita melihat bahwa ada tanda-tanda alam yang memang ikut mengkondisikan kawan kita ini, sahabat kita ini, insya Allah akan menjadi pemimpin
Indonesia. Kita akan punya pemimpin yang bisa khotbah Jumat, bisa juga jadi khotib Jumat, bisa juga jadi imam salat relatif, salat apapun, dan wakilnya juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan lewat ini juga umat bisa menjadikan momentum ini untuk persatuan umat. Dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio ikut juga berteriak, kalau ini sudah terwujud, insya Allah TNI sebagai satu hijau yang lain akan ikut bersama-sama terus mengawal bangsa ini untuk menjadi bangsa yang solid di dalam kebersamaan dan kebersatuan umat, sehingga kita bisa mengantarkan masyarakat kita pada tujuan nasional kita, apa itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat umum. Tidak boleh lagi ada masyarakat kita yang jauh dari tingkat kesejahteraan yang memadai, di mana terletak sekelompok kecil masyarakat yang menguasai aset-aset bangsa ini. Sementara di sisi lain 80% masyarakat kita yang mayoritasnya adalah masyarakat muslim, jauh dari kehidupan kesetaraan, keadilan dan kemakmuran yang sama. Karena itu saya kira saya ingin mengajak ibu dan bapak sekalian untuk ikut awal pemilu ini menjadi pemilu jurdil. Saya belum sampai mengundang bapak untuk memilih Anies Baswedan, tetapi memilih yang terbaik. Tapi yang pertama sekali kawal supaya pemilu ini pemilu jurdil. Karena barusan ada pemilu ini jauh dari sebelum pelaksanaan pemilu, kecurangan sudah digaungkan di mana-mana. Seolah-olah sudah ada yang mempersiapkan merancang kecurangan itu. Dan itu memang terbukti. Bayangkan surat suara sudah dikirim ke luar negeri dan sudah dicoblos. Ini adalah satu fakta. Maaf kalau ada orang-orang di pemerintahan yang hadir di sini. Ini adalah perhatian kita bersama untuk kita mengantarkan bangsa ini sebagai bangsa yang menghargai kehidupan demokrasi, sehingga kita bisa mewujudkan kehidupan Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Ya, kalau sudah ikut memilih jangan puas hanya untuk mencoblos saja, tapi gunakan waktu untuk berdiam sejenak, menyaksikan proses pemilu itu terjadi, supaya mereka yang merancang kecurangan dia mengurungkan niatnya, karena kita hadir menjadi saksi bila dia melakukan kecurangan. Kalau bisa, mari kita menjadi saksi. Mari kita mendaftarkan diri sebagai saksi di TPS kita masing-masing. Kalaupun itu tidak bisa, ajak mahasiswa dan sivitas akademika di mana saja untuk ikut awal pemilu supaya pemilu ini jurdil. Kalaupun itu lagi tidak bisa, sekarang ada emak-emak yang mau memprakarsai membuat dapur-dapur umum di sekitar TPS. Kenapa dapur-dapur umum ini? Kita tidak mau ada lagi kejadian ada orang KPPS yang kemudian meninggalnya entah kelaparan, entah kelelahan, entah keracunan. Kita nggak tahu, karena hasil otopsinya nggak pernah disampaikan ke kita. Bahkan yang kita dengar tidak boleh dilakukan otopsi. Jadi kita ragu apakah itu betul seperti yang disampaikan bahwa itu meninggal karena kelelahan. Kita khawatir itu meninggal karena keracunan. Ada satu hal, tapi saya minta media tidak usah umumkan. Yang terakhir ini masih sangat disimpan, dirahasiakan, tetapi itu sudah menjadi bahagian daripada yang akan dipersoalkan oleh tim hukum kita nanti, insya Allah. Saya kira ibu dan bapak sekalian, saya mohon maaf, saya tidak sampai mengikuti sampai selesai acara ini, dan sekali lagi saya ingin menyampaikan pesan Pak Hidayat nanti. Ini adalah pesan yang pertama kali nanti saya akan teruskan ke Pak Anies. Bahkan saya minta kalau bisa ini menjadi program yang diungkapkan dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Karena ini sangat konkret dan sangat diperlukan oleh bangsa kita, khususnya kita dari kalangan umat Islam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Terima kasih sekali.
langsung kita foto sama sekarang. Ya, saya bisa biar menghadap sana ya. Oh ya, boleh. Ya. Atau ini. Ya. Oh, foto menghadap ke 2 kali saja 2 kali. Lihat kamera 1, 2, 3. Bapak boleh geser ke kamera 1, 2. Boleh tak? 1, 2, 3. Mungkin Pak Undangan boleh ke depan dulu. Masya Allah. Foto bersama. Ya. Cafe Kaminuko. Ya, nih timnas kita mampir di sini. Oh, kita nggak? Ayo, Dut. Ayo pesan apa? Kita nggak bareng. Dut. Kami mau survei, lo posko. Oh, oh beda kita. Ah, Minggu. ya, tunggu. Minggu apa? Ah, apa ini?